apa yang akan diangkat atau di-remove? Kita akan remove jaringan mamenya, NAC, dan juga post-op scar ya, dari sebelumnya kalau misalnya sudah dilakukan biopsi ya. Lalu adapun juga yang sekarang banyak dilakukan adalah nipple areola sparing ya. Itu kita cuma angkat semua breast tissue-nya saja, lalu dengan kita preserve nipple areola kompleksnya atau NAC-nya ya. Kalau misalnya simple mastectomy, maka kita akan angkat seluruh jaringan mame, NAC, dan juga seluruh kulitnya. Kalau misalnya extended simple, kita akan tambah dengan level 1, axillary lymph node. Kalau MRM atau modified radical mastectomy, maka kita akan ambil level 1, 2, dan 3. Nah, pectoralis minornya ada beberapa yang remove, ada pun juga yang cuma dibelah untuk mendapatkan akses ke level 2, lymph node, lalu ditinggalkan in situ, left in situ ya. Kalau misalnya Halsted radical mastectomy, maka kita akan ambil semuanya, termasuk otot pectoralis major dan minor juga ya. Oke, selanjutnya nih contoh-contoh gambarnya ya. Jadi seperti yang tadi aku udah bilang ya, ini ada suatu thoracodorsal bundle. Ini termasuk nervus thoracodarsalis yang harus kita preserve ya. Selanjutnya juga ada ini otot hiatus anterior. Ini long thoracic nerve. Long thoracic nerve ini juga yang kita harus preserve ya. Dia akan menginvasi si serratus anteriornya ini. Nah, biasanya kita akan lakukan suatu insisi ya. Insisi juga ada beberapa, ada yang insisi OR, insisi Stewart ya. Berdasarkan kasus-kasus klinis biasanya kita menentukannya. Ya, jadi kita akan lakukan suatu insisi, lalu kita akan diseksi, biasanya dari superior ke inferior ke arah medial ya. Kita akan diseksi dengan tentu saja memperhatikan nervus dan juga perdarahan-perdarahan yang harus dirawat ya. Nah, ini kita juga bisa lihat. Oh iya, setelah dilakukan operasi, biasanya kita operasi mastektomi ya, biasanya kita akan memasang suatu drain ya. Drain ini drain aktif sehingga terdapat suatu tekanan negatif untuk mencegah terjadinya suatu seroma post-op ya. Nah, ini adalah gambar dari Halsted radical mastectomy, di mana kita akan ambil semua pectoralis major dan juga pectoralis minornya ya, sehingga biasanya dia akan menyisakan suatu defek yang cukup besar dan tidak bisa kita tutup begitu saja. Sehingga biasanya kita akan lakukan suatu prosedur yang bernama split thickness skin graft. Split thickness skin graft ini akan kita ambil dari lateral thigh atau lateral paha, ya. Lalu kita akan tempelkan di sini, kita jahit, lalu kita berikan suatu media untuk dia bisa sembuh dengan cepat ya. Nah, selanjutnya, nah ini contoh-contoh kasus yang pernah aku ini. Nah, ini yang pertama adalah suatu breast cancer ya. Ini breast cancer yang di mastektomi. Saat itu pasiennya udah menerima neoadjuvan selama 6 kali ya, kemoterapi neoadjuvan. Lalu ini merupakan intraop ya. Jadi intraop ini terdapat nervus ini thoracodarsalis. Lalu yang ditunjuk ini adalah nervus thoracolongus. Lalu ini adalah axillary vein. Axillary vein yang tidak harus sangat hati-hati, kita nggak boleh injure ya, nggak boleh damage. Oke. Selanjutnya ini merupakan post-op complication yang bisa terjadi. Yang paling sering adalah seroma. Seroma itu adalah suatu kumpulan dari serus ya, serus fluid yang ini kita cegah dengan dipasangnya suatu drain aktif ya. Drain aktif. Biasanya dia akan tetap dikip sampai output per 24 jamnya kurang dari 30 mili, lalu kita akan lepas ya. Kalau misalnya ini adalah merupakan suatu skin graft yang infeksi, skin graft yang infected. Ya, waktu itu dia udah beberapa bulan setelah di mastektomi dan juga di skin graft ya, lalu kita operasi kembali untuk repair dan juga kita lakukan suatu kultur dari bakterinya ya. Selanjutnya ini merupakan limfaedema. Limfaedema ini biasanya terjadi pada pasien-pasien dengan kasus breast cancer yang sudah menyebar ke axillary vein sehingga menyebabkan suatu blockage atau terblok dari aliran vena ataupun limfatik sehingga terjadi suatu edema ya. Oke.
Oke, nah ini merupakan follow up. Jadi pasien-pasien yang sudah kita lakukan suatu treatment atau suatu regimen, tergantung kasus per kasus ya, tentunya kita harus lakukan suatu follow up. Follow up ini kita lakukan berdasarkan rekomendasi dari NCCN ya, di mana kita harus lakukan suatu history dan physical examination, dan juga kita harus lakukan beberapa pemeriksaan penunjang ya. Oke, sekian materinya malam ini. Semoga bermanfaat dan juga mudah dimengerti. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh langsung diketik di kolom chat ataupun boleh raise hand, nanti akan ditunjuk sama moderator ya. Terima kasih. Betul. Thank you banget Valeska atas kelasnya hari ini, sangat informatif dan very comprehensive. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh langsung tolong ditulis di kolom chat atau langsung unmute aja kalau mau berbincang-bincang sama Valeska. Selagi itu, sambil kita menunggu apakah ada pertanyaan atau tidak, kita dari tim studies itu juga mau minta tolong agar untuk kalian bantu mengisi feedback form dan juga sekalian mau promosi open chat kita. Kalau misalnya kalian belum join open chat kita, kalian bisa join sekarang. Di mana open chat kita adalah sebuah wadah yang bisa kalian gunakan untuk sharing atau bertanya-tanya yang akan dipandu oleh tim-tim situ kita. Juga sambil mumpung nih sebelum close pendaftaran, kita juga mau promosi open semi-private dan private class kita. Di mana pada semi-private class, kalau misalnya kalian habis kirim mau koas bedah nih, kalian kalau butuh insights atau apa aja yang kalian butuh pelajari untuk bedah supaya nggak berbantai sama perseptor, kalian bisa langsung ikut just ke Instagram tadi situ, terus langsung join semi-private class kita. Sepertinya ada pertanyaan nih dari Ocean Amira Raffi. Izin bertanya dokter, 1, apakah ada kemungkinan FAM menjadi malignancy atau FAM tidak akan berubah dan tetap menjadi FAM? Dan 2, sebagai dokter umum, apakah peran dokter umum di saat follow up? Dan 3, apakah penyebab kemampuan kanker yang sudah diobati kambuh kembali dokter? Terima kasih. Oke, aku jawab satu persatu ya. Yang pertama FAM ya, fibroadenoma mame ya. Jadi berdasarkan yang tadi udah aku cantumin di slide, ya kan ada beberapa grup atau beberapa klasifikasi dari disorder of the breast ya. FAM ini atau fibroadenoma ini dia bukan merupakan suatu jenis breast tumor yang memiliki risiko untuk berubah menjadi malignansi ya. Ya, penelitian sampai saat ini belum ada yang menunjukkan suatu bukti bahwa FAM akan bisa berubah menjadi suatu malignansi ya. Selanjutnya biasanya FAM itu hormonal biasanya ya. Kalau misalnya dokter umum, peran dokter umum tentunya adalah tahu kapan mengetahui kompetensi kita dan kapan kita harus merujuk ya. Kalau misalnya dari awal nih pasien datang dengan tumor payudara, misalnya kita harus tahu bahwa ini mungkin bukan ranah kita, misalnya kita bekerja di puskesmas, tentu saja kita tidak memiliki kompetensi ataupun fasilitas yang cukup ya. Jadi peran kita adalah untuk tahu kapan kita harus merujuk ya. Kalau misalnya saat follow up, maksudnya ini follow up setelah terjadi suatu diagnosa kanker kali ya. Tentunya kita harus mengetahui DPJP atau primary doctor dari misalnya kita sebagai primary doctor deh, kita dokter umum sebagai primary doctor kan kita harus tahu bahwa untuk follow up memerlukan suatu misalnya pemeriksaan, misalnya PET scan, MRI dan lain-lain yang tentunya belum tentu ada di fasilitas kita, sehingga kita harus tahu bahwa aku rujuk ke misalnya spesialis bedah onkologi atau misalnya spesialis penyakit dalam onkologi misalnya seperti itu ya, untuk dilakukan suatu pemeriksaan tiap berapa tahun misalnya, ataupun juga kita harus melakukan suatu screening dari yang paling gampang adalah history taking dan juga physical exam. Nah, kalau misalnya dari history taking, misalnya pasiennya merasa kok ada benjolan lagi ya, atau misalnya kok di ketiak ada benjolan ya, gitu. Nah, itu kita harus mulai alarm.
dan kita harus tahu history dari pasien kita dan apa ciri-ciri rekurensi gitu ya. Apa penyebab kemampuan kanker yang sudah diobati kambuh kembali. Nah, biasanya itu berdasarkan regimen-regimen pemilihan ataupun preferensi tiap pasien. Jadi kayak gini, kalau berdasarkan yang aku baca, misalnya dari NCCN. NCCN dia menganjurkan suatu, misalnya pada DCIS yang tadi aku udah bilang, dia menganjurkan lumpectomy with or without radiation, ya kan? Nah, tentu saja efek samping dari radiation terapi itu cukup ada beberapa ya efek samping gitu. Misalnya pasiennya tidak ingin efek samping tersebut, maka tentu saja kalau misalnya pasien tidak mau dilakukan radiation terapi, dokter tidak bisa memaksa pasien ya. Jadi kalau misalnya pasien memilih untuk lumpectomy tanpa radiation terapi, maka terdapat penelitian-penelitian menunjukkan rekurensi lebih tinggi. Sehingga itulah yang harus kita KIE komunikasikan dan juga edukasikan kepada pasien. Ibu, kalau misalnya ibu nggak radiasi terapi, nanti risiko rekurensinya lebih tinggi. Nah, tapi kalau misalnya pasiennya tetap tidak mau, ya tidak bisa kita paksa. Tapi berdasarkan penelitian, maka rekurensinya adalah lebih tinggi. Seperti itu. Apakah cukup jelas ya? Terima kasih kembali. Ada pertanyaan lain? Kalau aku mau nanya, Val, kalau misalnya kita di klinik tentang screening nih, kalau misalnya ada ibu-ibu nanya, dok, saya kira-kira kapan ya perlu mastektomi lagi atau mastektomi, mamogram atau USG gitu, kira-kira kita anjurkan berapa tahun sekali ya? Oke, ini untuk pasien yang sudah dulunya ada cancer, breast cancer atau gimana? Enggak, yang Enggak ya, untuk wanita-wanita ya. Oke, berdasarkan yang tadi, Cak, yang ACS, recommendation for breast screening ya. Jadi kalau misalnya dia 45 itu sampai 50, biasanya kita sarankan untuk per tahun ya. Ini untuk women with average risk ya. Nggak termasuk pada wanita-wanita yang misalnya udah memiliki gangguan genetik yang sudah diketahui, misalnya mutasi pada P53 atau BRCA1, BRCA2, ataupun misalnya dia punya family history ya. Ini pada wanita-wanita yang average risk. Jadi 45-50 kita sarankan annual screening, misalnya di mamografi ataupun di USG ya, biasanya karena nanti di atas 50 baru kita sarankan mamografi. Nah, setelah menopause atau biasanya setelah umur 55, biasanya itu risikonya akan lebih turun, sehingga kita bisa anjurkan tiap 2 tahun ya. Singkatnya sih seperti itu.